Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moodle People, apa kabar semuanya? Kali ini Ibu akan memberikan tips menulis cerita fiksi. Pelatihan menulis cerita pada program Bulan Bahasa Pokja Selaras SMP Muhammadiyah 8, Bandung. Berikut ini adalah tokoh yang sangat inspiratif saat kita hendak menulis sebuah cerita fiksi. Siapakah dia? Wanita cantik ini bernama Joanne Kathleen Rowling atau lebih dikenal dengan J.K. Rowling. Beliau adalah seorang penulis buku Harry Potter. Kita simak quotes-nya. Kurasa tidak ada salahnya membiarkan seorang anak berhayal. Sebenarnya, saya pikir untuk menghentikan orang berhayal adalah hal yang sangat merusak. J.K. Rowling. Apakah Moodle People mengenal tokoh berikut? Ini adalah Stephen Edwin King, lahir 21 September 1947, seorang penulis kontemporer Amerika Serikat. Rasa takut dan kasih sayang adalah dua elemen penting yang sering kita temui dalam sebuah buku. Tidak ada salahnya jika kamu membagikan ketakutan terbesarmu atau menceritakan apapun yang kamu sayangi lewat tulisanmu. Jika kita melihat J.K. Rowling, mungkin banyak dari kamu yang berpikir dari mana dirinya mendapatkan ide sebesar itu dalam membuat dunia Harry Potter. Begitupun dengan Stephen King yang mampu membuat cerita misteri yang bahkan membuat para pemikat karyanya turut berpikir. Mereka para ahli membuat cerita fiksi, tentu memiliki langkah-langkah dalam menciptakan karyanya tersebut. Nah, berikut ini pasti kalian mengenalnya. Darwis, atau lebih dikenal dengan nama pena Terelie, lahir pada 21 Mei 1979, adalah salah satu penulis produktif Indonesia. Sebelum kita melanjutkan tentang tips menulis cerita fiksi, sebaiknya kita mengetahui dahulu apa itu teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang mengandung cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Contohnya adalah dongeng, fable, mitos, sage, cerpen, novel, dan lain-lain. Cerita fiksi terdiri dari 6 struktur, yaitu yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah gambaran umum seluruh cerita. 2. Orientasi berisi pengenalan tema, latar belakang tema, serta tokoh-tokoh di dalam cerita. Pada bagian ini, banyak informasi penting bagi para pembaca. Yang ketiga adalah komplikasi atau klimaks. Adalah puncak ketegangan dari teks cerita fiksi. Bagian ini mulai bermunculan berbagai permasalahan. Biasanya komplikasi dalam cerita menjadi daya tarik sendiri bagi pembaca. Yang keempat adalah evaluasi. Adalah bagian yang berisi pemecahan atau penyelesaian masalah. Yang kelima merupakan resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi inti pemecahan masalah-masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang keenam adalah koda atau reorientasi. Pada bagian ini mengandung amanat dan juga pesan moral yang positif yang bisa diambil dari sebuah cerita. Moodle People, berikut 5 langkah menulis cerita fiksi. Mari kita simak bersama-sama. Tips yang pertama adalah kita menentukan tema dan judul. Tema merupakan langkah awal dalam membuat karya apapun termasuk cerita fiksi. Tentukan apa yang ingin kamu ciptakan. Bisa fiksi ilmiah, horor, thriller, petualangan, fantasi, dan masih banyak lagi. Setelah itu, buatlah judul yang menarik. Beberapa dari pembaca pasti memilih sebuah bacaan dari judulnya terlebih dahulu.
Berikut adalah contoh-contoh judul yang menarik yang hits pada tahun 2021. Nah, Moodle People, yang mana buku favoritmu? Tips yang kedua adalah kita menciptakan tokoh-tokohnya. Selanjutnya adalah menciptakan tokoh-tokoh yang hadir dalam ceritamu. Bisa dimulai dari nama, yang kemudian ditentukan bagaimana perilakunya, latar belakang, dan penampilan fisiknya. Hal ini sangat diperlukan demi kepentingan imajinasi pembaca yang ingin mendalami hasil karyamu. Dan berikut adalah contoh-contoh dari tokoh-tokoh dan karakter yang sangat luar biasa. Tips yang ketiga adalah kita membuat alur dan latar. Alur juga perlu kamu buat saat akan menulis cerita fiksi. Bisa maju, mundur, ataupun keduanya. Begitupun dengan latarnya. Tempat mana yang akan kamu jadikan sasaran utama untuk ceritamu. Misalnya, di hutan, di luar angkasa, di desa, dan lain-lain. Latar waktu juga jangan dilupakan. Tentukan apakah kamu ingin kembali ke zaman dulu atau modern seperti sekarang. Cara yang keempat adalah kita melakukan riset. Meskipun fiksi, riset mengenai hal-hal yang akan hadir dalam ceritamu juga diperlukan. Contohnya, Jurassic World. Ada beberapa dinosaurus yang diciptakan oleh penulisnya. Namun, mereka tidak melupakan dinosaurus yang ada di dunia nyata. Mereka melakukan riset mengenai hewan purba tersebut, dari nama, perilaku, dan habitatnya. Yang ini juga bisa kita jadikan contoh. Untuk menulis sebuah buku, penulis ini menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan negeri Belanda. Di antaranya adalah Ensiklopedia Amsterdam, Budaya dan Ekonomi, Perguruan Tinggi di Amsterdam, Kisah Herman Willem Daendels, Biografi Witteke van Dort atau Tante Lin, dan sebagainya. Tips yang terakhir adalah kita harus mengembangkan konsep. Setelah keempat langkah di atas sudah selesai, kamu bisa mengembangkannya menjadi cerita yang lebih luas. Perhatikan kata-kata sesuai standar yang berlaku. Ya, tidak lupa juga memberikan ide-ide segar lainnya di dalam karyamu. Nah, Moodle People, itulah kelima langkah dalam menulis cerita fiksi. Tidak ada yang tidak bisa jika kamu mau mencobanya. Semangat!